Hai semuanya, kembali lagi dengan Miss. Kita akan belajar IPA, melanjutkan topik tentang peralatan laboratorium. Nah, di video sebelumnya Miss sudah menjelaskan apa saja peralatan laboratorium dan bagaimana teknik laboratorium. Jadi kali ini Miss akan menjelaskan topik berikutnya tentang cara memisahkan campuran. Nah, perhatikan gambar berikut. Ini adalah sarang madu. Nah, mungkin biasanya kita menikmati madu itu ya langsung cairan madunya yang kita nikmati. Tapi ternyata sebelum madu tersebut dihasilkan, maka dia pada awalnya berasal dari sarang madu yang sudah dibentuk oleh lebah-lebah. Nah, selain itu, bagaimana memisahkan minyak dari jagung dalam proses pembuatan minyak jagung? Nah, lalu bagaimana memisahkan acar manis dari kuahnya? Atau bagaimana memisahkan buah dari sayur di dalam salad? Nah, jadi secara tidak sadar kita sebenarnya sedang membuat campuran ketika kita mencampurkan bubuk susu dengan air. Atau mungkin saat mama membuat kopi. Untuk membuat minuman kopi yang enak pasti harus membutuhkan bubuk kopi, gula, dan juga susu. Bahkan juga harus ada air, kan? Nah, jadi bagaimana memisahkan kopi tersebut atau air atau susu dari minuman kopi tadi? Nah, jadi sekarang kita akan bahas bagaimana teknik atau cara-caranya ya. Dan Miss harap saat menonton video ini kalian boleh mencatat hal-hal penting yang Miss jelaskan dalam video agar kalian nanti lebih mengerti. Oke? Nah, jadi bagaimana cara memisahkan campuran? Di sini kita akan membahas beberapa caranya. Yang pertama adalah melalui proses penyulingan sederhana. Kalian pernah dengar kata penyulingan? Nah, agar kalian mengerti, kita harus paham dulu apa itu arti penyulingan sederhana. Penyulingan sederhana adalah proses yang digunakan untuk memisahkan komponen dari larutan. Seperti yang Miss katakan tadi, memisahkan si bubuk kopi dari airnya, ya. Nah, biasanya metode ini digunakan ketika larutan mengandung satu macam cairan dan satu macam benda padat, misalnya air garam atau dua macam cairan, contohnya larutan alkohol dan air. Nah, ini dia peralatan yang digunakan untuk melakukan proses penyulingan sederhana. Jadi, penyulingan sederhana ini perlu kalian ketahui bahwa tidak bisa digunakan ke semua campuran. Harus kalian pahami, seperti yang dikatakan tadi. Hanya mungkin bisa dilakukan pada campuran yang campurannya hanya ada satu zat atau dua zat, ya kan? Seperti air garam tadi. Maka dipisahkanlah antara yang mana airnya atau yang mana kandungan garamnya. Untuk proses lebih jelasnya boleh kalian tulis penjelasan yang ada di gambar ya. Bagaimana tahap-tahap proses penyulingan sederhana. Nah, sekarang kita ke cara yang kedua yaitu penyulingan fraksi. Penyulingan fraksi ini sebenarnya hampir sama dengan penyulingan sederhana, yaitu berguna untuk memisahkan komponen larutan. Namun bedanya di penyulingan fraksi di sini digunakan untuk memisahkan cairan yang mempunyai titik didih yang hampir sama. Jadi ada proses pemanasan juga ya. Dengan adanya proses pemanasan ini, maka uapnya lah nanti yang akan masuk ke bagian kondensor sebagai hasil akhir dari penyulingan, yaitu tepat di bagian distilat pada gambar. Oke. Nah, ini juga boleh dilakukan pada proses menghasilkan bensin. Jadi awalnya bensin yang digunakan untuk kendaraan saat ini itu awalnya adalah minyak mentah. Minyak mentah itu berarti dihasilkan dari pertambangan minyak ya, yang diambil dari perut bumi dan tidak langsung dijadikan bensin, tetapi harus melalui proses penyulingan fraksi dulu, barulah dihasilkan bensin. Oke, yang kemudian kita akan bahas cara ketiga yaitu dekantasi. Nah, dekantasi ini adalah proses yang digunakan untuk memisahkan komponen dari bentuk suspensi yang mengandung satu zat cair dan satu zat padat
atau dua zat cair yang tidak bercampur. Jadi maksudnya nak, dekantansi ini hanya bisa memisahkan campuran suspensi. Masih ingat kan kalian bagaimana bentuk dari suspensi? Nah, bisalah dilakukan proses dekantansi ini. Tapi suspensinya pun katanya harus mengandung satu zat cair dan satu zat padat, ya. Lalu atau bisa juga dilakukan pada zat cair, dua zat cair, tapi tidak bisa bercampur. Contohnya si minyak dan air yang merupakan salah satu contoh suspensi. Nah, jadi campuran minyak dan air ini bolehlah dipisahkan dengan cara dekantasi. Nah, bagaimana caranya, Miss? Jadi caranya adalah campuran air dan minyak tersebut harus membentuk dua lapisan yang berbeda. Ya kan? Ini sudah kita buktikan loh di eksperimen bahwa memang mereka membentuk dua lapisan. Lalu nanti cairan akan perlahan-lahan dituang ke dalam wadah lain. Jadi kita memerlukan wadah lain sebagai tempat untuk menuangkan pemisahan cairan tersebut. Lalu komponen yang paling beratlah yang akan tertinggal di dasar wadah. Berarti yang digunakan ada dua wadah, lalu dituang secara perlahan-lahan ke wadah yang lain. Wadah yang tertinggal di dalam wadah pertama itulah hasil dari dekantasi. Paham? Nah, sekarang kita masuk ke cara berikutnya, yaitu filtrasi atau penyaringan. Ini adalah proses yang digunakan untuk memisahkan komponen dari suspensi yang mengandung satu zat cair dan satu zat padat. Nah, ini berarti masih dilakukan pada campuran suspensi ya. Caranya bagaimana, Miss? Ini adalah penjelasan dari caranya beserta gambarnya. Jadi, masih hampir sama dengan yang tadi, bahwa hasil akhirnya itu adalah komponen yang tertinggal di wadah yang pertama. Seperti pada gambar ini, yaitu cairan yang lebih berat. Oke, nah selanjutnya juga cara filtrasi ini bisa kita lakukan untuk memisahkan jus jeruk segar. Ya, kalau kita ingin melihat yang mana sih cairan asli dari jus jeruknya dan yang mana sih si air yang ditambahkan ke dalam jus. Nah, ini bisa kita lakukan dengan cara filtrasi, yaitu seperti pada gambar berikut menggunakan gelas beker, lalu ada corong dan ada wadah lain. Kita tuang perlahan-lahan. Nah, nanti akan perlahan-lahanlah keluar dari mulut corongnya ke gelas beker. Maka dihasilkanlah bagian jus jeruk tanpa butiran dan bagian jus jeruk yang terdapat butiran seperti pada gambar. Oke. Nah, sekarang kita ke cara yang lain, yaitu sublimasi. Ini adalah metode yang digunakan untuk memisahkan campuran yang mengandung dua zat padat yang salah satunya berubah menjadi gas ketika dipanaskan. Wow, berarti salah satu dari zat padat ini nanti katanya akan berubah menjadi gas loh. Nah, kalian boleh amati gambar berikut. Di sini juga melakukan pemanasannya dengan pembakar bunsen yang sudah dilapisi dengan kawat kasa. Oke, kalian boleh baca penjelasannya. Di sini sepertinya akan memisahkan campuran yodium dan pasir. Yodium itu adalah kandungan yang terdapat pada garam ya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke cara berikutnya, yaitu dengan cara pemisahan magnetik. Oke. Dari kata-katanya saja magnetik, berarti sepertinya dalam proses ini akan menggunakan magnet ya. Nah, apa itu, Miss, pemisahan magnetik? Pemisahan magnetik ini adalah metode yang digunakan untuk memisahkan campuran dari dua zat padat. Masih di zat padat berarti ya, seperti si sublimasi. Nah, ini nanti akan dilakukan proses penarikannya dengan menggunakan magnet. Berarti campurannya pasti mengandung logam. Logamnya itu seperti nikel, kobalt, dan besi yang tentunya harus bisa ditarik oleh si magnet. Nah, ini ada gambar proses pencampuran sulfur dan serbuk sari. Nah, setelah dilakukan pemisahan magnetik, maka terlihatlah bagian sulfurnya dan bagian serbuk besinya. Penjelasan yang ada dalam video ini juga boleh kalian catat ya, nak. Oke, sekarang kita ke cara yang terakhir, yaitu sentrifugasi. Ini adalah metode yang biasa digunakan untuk memisahkan komponen dari campuran yang berbentuk koloid dan suspensi. Oke. Nah, pemisahan ini dilakukan menggunakan mesin. Mesinnya itu disebut dengan sentrifuga. Pernah kalian lihat
alat seperti ini? Mungkin belum pernah ya. Nah, alat seperti ini memang digunakan di laboratorium. Oke, kemudian alat ini mempunyai tabung-tabung kecil yang diisi koloid atau suspensi. Boleh kalian lihat ya gambar yang ada di bawah. Nanti si mesin sentrifuga ini akan berputar dengan kecepatan yang tinggi. Kecepatan yang tinggi itulah yang membuat komponen yang berada di dalam gelas ukurnya akan terpisah. Jadi komponen yang lebih berat akan terdorong ke dasar tabung. Lihat pada gambar. Hasil dari sentrifugasinya membuat campuran koloid dan suspensi terpisah. Di sana ada berwarna kuning dan hitam. Jadi berwarna kuning itu adalah suspensinya. Dan yang berwarna hitam itu adalah si campuran koloidnya. Jadi dia terdorong ke bagian dasar. Itulah komponen yang lebih berat, ya. Nah, jadi sampai di sini sudah kita bahas beberapa cara dari memisahkan campuran. Miss harap kalian paham, walaupun mungkin agak baru bagi kalian, tapi Miss harap kalian baca dengan baik-baik, dipahami agar kalian lebih mengerti. Jika kalian punya pertanyaan, nanti boleh kalian cantumkan di kolom komentar. Dan bagi kalian yang akan Google Meet dengan Miss, nanti pertanyaan kalian boleh kalian tanya saat Google Meet. Oke? Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Dan thank you for watching. Bye-bye.